Amin. Kita doakan selalu semoga diberikan umur sehat walafiat, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh dan salihah. Kita percepat waktunya karena pada maghrib kita sampai bisa selesai. Dari hadis walahu an Uqbah bin Umar salah satu sa'atin kana Rasulullah yaqa'an usulliya fihinna. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita melakukan sholat kecuali sholat itu punya sebab-sebab. Yang pertama, antum birafihina muqtadan, juga pada saat itu dianjurkan kita tidak memakamkan seorang jenazah kalau memang tidak ada sebab-sebab yang penting. Yang pertama, hina tatubu syamsu bazighatan hatta tartafina. Jadi tidak ada waktu untuk kita melaksanakan sholat di saat mulai terbitnya matahari. Jadi ketika matahari mulai terbit sedikit itu apa? Itu ada makhluk Allah yang namanya syaitan, itu yang buduna samsa. Dia sedang mengerjakan penyembahan kepada matahari. Jadi syaitan itu 2 kali dalam sehari semalam itu melaksanakan ibadah menyembah kepada matahari. Sehingga banyak yang mengikuti juga manusia mengikut menyembah kepada matahari. Kapan waktunya? Pada saat matahari mulai sedikit-sedikit terbit. Ya, matahari mulai terbit itu, ya, bersamaan dengan gerakan itu mereka syaitan yang buduna syamsa, menjadikan matahari itu sebagai Tuhan, menyembah, menyekutukan Allah dengan ciptaannya Allah, yaitu matahari. Kemudian yang kedua, syaitan juga melaksanakan itu, ya, posisi ketika matahari mau tenggelam, ya, mau tenggelam. Makanya di dalam tempat itu kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat kecuali nanti punya sebab. Kalau punya sebab nanti boleh. Wa an kullu ma'ana hidatan rusyamtu badatan hatta wa inna yaqumu qadimu dhahira wa inna yatasaqqatu syamsu lil ghurub. Kemudian yang kedua, ketika saat matahari ada di tengah-tengah. Ya. Waktu yang pertama disebut waktu tuluh, waktunya matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah waktu istiwa, yang tengah-tengah, matahari berada di tengah-tengah. Kalau kita ini berdiri maka kita tidak ada bayang-bayangnya. Ya, Bapak, kita berlangsungan disentrol oleh lampu, kita nggak ada bayang-bayangnya. Tapi kalau kita lewat nggak langsung kesentrol di situ, bisa ada bayang-bayangnya. Maka ketika waktu istiwa tengah hari, belum waktu zuhur, itu ada waktu matahari di tengah-tengah, itu tidak boleh mengerjakan ibadah sholat. Kemudian pada saat kita ada pengecualian illa lil jum'ah wa illa li sababi. Jadi diperbolehkan nanti kalau ada sebab. Sebabnya apa? Ada beberapa sebab yang waktu itu hilang keharamannya, hilang kemakruhannya kalau ada sebab. Contohnya apa? Bapak masuk masjid, waktunya pas, boleh dikatakan matahari lagi terbit, sedang mulai muncul. Bapak masuk masjid, dan Bapak boleh itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sebab masuk masjid Bapak boleh, yang waktu nggak boleh jadi boleh. Ya. Terus Bapak masuk masjid juga pada saat matahari mau tenggelam, maka juga Bapak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi yang nggak boleh itu sholat yang tanpa sebab. Kayak misalnya adalah sholat ba'diyata subuh yang menuju kepada matahari terbit tadi, kemudian ba'da asar, kemudian yang menuju matahari tenggelam.
Nah kemudian di waktu tengah-tengah tersebut diperbolehkan juga dikarenakan apa? Pada saat itu kita berada di masjid sedang melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tadi adanya kayaknya jam berapa itu? Jam 11 lewat 50 berapa ya? Nah itu misalnya 45. Berarti perkiraan Bapak itu kira-kira tadi waktu istiwa itu mungkin kira-kira sekitar jam 11 lewat 44-an gitu ya. Pokoknya sebentar banget. Rasulullah dulu ditanyain itu, Rasul udah masuk zuhur atau belum? Cuma Rasulullah belum, ya, lama summa na'am gitu. Cuman antara ucapan belum terus sudah, itu perjalanan matahari sudah sekian jauh gitu. Itu Rasulullah mengetahui perjalanan matahari berapa per detiknya, per menitnya, sampai per jam dan seterusnya. Itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum. Kalau kita kan baru bisa apa? Nggak bisa mungkin per detik berapa, per jam berapa. Kan itu diperkirakan kan. Kayak misalnya apa? Ada angin puting beliung, itu per jamnya berapa kilometer kan? Per menitnya berapa kilometer. Angin Katarina yang dulu disebut dengan angin topan. Ya. Kemudian yang kayak gini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW di saat-saat seperti ini juga, kalau bisa jangan memakamkan jenazah. Ya. Ila lil-darurah, kecuali ada darurat. Ya. Sampai ada juga kajian tentang memakamkan jenazah ini, kalau memang nggak terpaksa banget ya jangan dimakamkan di malam hari. Kecuali ada darurat yang harus dikerjakan malam juga. Ya. Misalnya kayak gini, ada seseorang udah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ternyata sudah lewat waktu, ya, lewat waktu. Ini kalau ditunda sampai besok, aroma tubuhnya ini semakin tidak sedap, nanti jadi fitnah bagi umat manusia. Maka malam itu juga ditemukan, malam itu juga diproses, kemudian segera dikebumikan, segera dimakamkan. Kalau kondisi yang kayak gitu itu namanya daruratul syar'i. Kalau kondisinya itu artinya biasa-biasa, gak ada masalah, ya ditungguin sampai besok hari. Ya. Besok hari juga jangan pada subuh pagi-pagi banget itu tadi. Ya, tunggu waktu duha tiba, yaitu setelah matahari terbit, dan itu jenazah bisa kita bawa ke masjid. Ya. Pernah ada satu orang bertanya kepada kita. Jadi di lingkungan itu Bapak hampir semua masih muda-muda. Kemudian pada saat itu ada seseorang jenazah. Dan ini kalau nggak cepat diberesin malam ini, besok ini semua ya boleh dikatakan mencoba mau izin, udah boleh dikatakan sulit. Mau izin itu nggak akan sulit. Jadi hampir semuanya besok harus pergi. Nah kalau harus pergi besok, kemudian ini fardu kifayah gak ada yang jalani, kasihan jenazahnya. Maka kemudian bikin kesepakatan dengan suahibul musibah, kemudian kita akan makamkan malam ini karena kondisinya darurat, tenaganya yang gak ada. Kalau Allah ada itu sedikit sekali. Padahal sebenarnya dalam konteks masalah jenazah itu penting banget kalau yang nyolatin itu banyak. Makanya bapak-bapak yang hadir, yang kita udah ngaji ini, kalau misalnya ada warga kita di lingkungan kita ini ada yang wafat, selama bapak bisa izin, ya nggak ada masalah dengan pekerjaan izin, maka bagusnya bapak izin biar bisa ikut menyolatin jenazah. Jadi kalau jenazah itu disolatin sedikitnya 40 orang, ini Allah akan memberikan ya kemuliaan bagi jenazah itu. Dan ini bukan direkayasa. Ya, artinya yang memahami siapa ahlul ilmi, orang-orang ahli ilmu. Yang kita ini punya keinginan untuk nyolatin jenazah itu karena
Siapa yang nyolatin jenazah mendapatkan pahala 1 qirot. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman mendapatkan pahala 2 qirot. Kalau Bapak bisa takziah nyolatin sampai mengantarkan ke pemakaman, itu mendapatkan pahala 3 qirotin, mendapatkan 3 qirot. Pernah ditanya, wa mal qirot, apa itu 1 qirot? Yaitu 1 qirot itu ya adzahab kal jabalil azim, yaitu emas yang digambarkan seperti gunung yang besar. Nah, gunung yang besar yang di dalam keterangan syaratnya disebut adalah kal jabalil uhud, kayak gunung Uhud. Jadi ada satu pahala yang Allah sudah ungkapkan kondisi bentuknya sama seperti ini, maka kita diusahakan. Itu adalah yang disebut adalah makruh takdim, ya. Jadi kita jangan melakukan sholat sunnah pada sholatul asar, jangan melakukan sholat sunnah pada sholat subuh kecuali ada darurat. Waktu istiwa tadi kalau hari-hari selain hari Jumat itu juga nggak boleh kita lakukan kecuali ada korinah-korinahnya, ya. Jadi kalau Bapak misalnya habis sholat asar itu nggak ada sholat sunnah qobliyah, nggak ada. Kalau misalnya qadha boleh nggak? Boleh qadha. Ya misalnya Bapak ngerasa punya hutang, sholat belum berbayar. Pas hari itu kemarin saya punya hutang sholat liburan belum berbayar. Nah ini qadha pada sholat asar boleh. Cuma harus diperjelas. Dan itu hati-hati kalau melakukan, jangan di masjid. Ntar kalau di masjid Bapak habis sholat bareng-bareng mau sholat lagi, kemudian orang yang nggak tahu negur Bapak, Pak nggak boleh sholat habis sholat asar itu, nggak ada sholat sunnah, gitu kan? Nah maka itu nanti bisa jadi fitnah. Lalu Bapak misalnya apa? Ada saya, ada Pak Ustaz Cecep, ada Pak Kiai lagi ngumpul kayak gini, kemudian tiba-tiba Bapak saya mau pondok sholat dulu. Nah, kalau kita nggak ada masalah, ya, niatnya aja udah diungkapin, orang udah tahu, ya. Makanya Rasulullah pernah memberikan satu instruksi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, jangan sampai mengamalkan agama itu menjadi fitnah, ya. Amalkan agama Allah ini, tapi jangan menjadi fitnah, ya. Banyak sekali hal-hal yang kayak gitu terjadi, bikin sulit hidupnya, ya. Kemudian ada lagi satu hadis, wa kuriha Nabi as-shalah sunnahan illa yaumul jum'ah wa qala inna tasduru illa yaumul jum'ah. Jadi ada juga Rasulullah SAW menyatakan setiap hari itu boleh dikatakan neraka itu dipanasi. Neraka itu udah panas masih dipanasi. Nah itu kecuali hari Jumat itu boleh dikatakan dimatiin. Kalau boleh dikatakan dipadamkan. Makanya di hari Jumat itu ya kita mendapatkannya apa? Mendapatkan satu kemuliaan. Maka di hari Jumat itu tidak ada waktu makruh, tidak ada waktu tahrim untuk mengerjakan ibadah sholat. Makanya Rasulullah menyebutkan Jumat itu adalah Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar wa yaumul qadar. Hari Jumat itu hari terang, hari cerah, hari bahagia. Bagi umat Islam, kalau hari Jumat itu kalau Bapak mau mempelajari ya di hari Jumat itu, ya misalnya apa? Bapak tadi malam Bapak melihat alam ini di ufuk di cakrawala sana, Bapak lihat suasananya cerah, nikmat pokoknya itu lihat malam itu kalau Lailatul Jumat. Walaupun itu musim gerimis, musim gelap, pokoknya suasananya itu indah Lailatul Jumat. Ya. Kalau hari Ahad, walaupun atau malam Ahad sebenarnya itu ramai, jalanan ramai, toko-toko penuh dengan orang. Tapi kalau Bapak pandang malam ini tetap saja dalam kondisi gelap. Cuma itu kita kurang lakunya. Kenapa kok begitu? Jadi kalau Lailatul Jumat itu alamnya alam apa? Alam tauhid, alam keimanan, alam ketaatan
suasananya apa? Lailatul Jumat, orang berbondong-bondong ke masjid, sholat, kemudian bersolawat kepada Nabi, dihidupkan dengan suara baca Quran, zikir, tahmid di mana-mana, ya. Kemudian kalau Lailatul Ahad di mana-mana itu nampak ahlul maksiat, ya. Orang hiburan maksiat, ya, malam Ahad. Di sana dibuka diskotik, kemudian tempat karaoke dibuka rapi, pelakunya banyak banget. Jadi itu maksiat itu membuat gulma, membuat kegelapan, dan Tuhan itu memberikan nur cahaya. Makanya di Lailatul Jumat itu malam yang istimewa. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf la tanmu ahadan tafa bi hadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'ah min lailin aw naharin. Rawahu khamsah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ada satu tempat Pak yang itu sholat kapan saja kagak ada larangan sama sekali, 24 jam gak ada larangan sama sekali, selama 24 jam, kemudian seharian penuh, kemudian semingguan, sebulanan, setahunan, itu gak ada larangan sama sekali. Fi ayyu makanin wa fi ayyu waqtin yusalli, diperbolehkan di Makkah, yaitu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tempat yang bebas, benar-benar agak ada larangan sama sekali. Cuman Bapak harus tahu di sana aturannya gimana, benernya gitu. Jadi Bapak datang, kemudian baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam assalamu alayka abwa rahmatik, kemudian Allahumma aftahi abwa rahmatik, Allahumma antas salam wa minkas salam, terus kemudian sampai selesai langsung mencari lampu hijau untuk melaksanakan tawaf 7 kali. Itu amalannya di sana gitu. Habis tawaf 7 kali baru kita berdoa di Multazam, kemudian sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Jadi itu waktunya kapan aja, mau siang, mau sore, mau badal asar, mau badal subuh, pokoknya Bapak tertib melakukan tawaf 7 kali, kemudian berdoa, sholat itu bebas, nggak ada larangan. Ya. Kalau Bapak nggak mau jalanin yang semestinya itu, baru Bapak boleh tahiyatul masjid seperti di masjid kita. Ya. Di masjid kita. Dulu ada satu cerita, ada ulama dari daerah luar, bukan dari Mekah, itu melaksanakan ibadah ke sana. Sampai di sana dia sholat tahiyatul masjid di luar, masuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada anak muda mengucapkan dia Syekh, hadza Masjidil Haram. Ini itu masjid Al-Haram, Masjidil Haram. La yusallu awalan bi tahiyatul masjid wa yusallu awalan bi tawaf. Ya Syekh, wahai guru besar, kau kan tahu di sini ini bukan masjid-masjid seperti di mana kamu berdomisili atau mungkin. Di sini ini Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ini bukan disunahkan yang pertama masuk masjid untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi di sini disunahkan untuk melaksanakan sunnah tawaf. Jadi yang pertama kalau kita masuk disunahkan tawaf. Habis sholat tawaf baru kita berdoa, kemudian kita melaksanakan sholat di Maqam Ibrahim, baru kita melaksanakan doa di situ. Ya. Orang-orang Kufah, yaitu pada saat itu, kemudian sekarang ini diputuskan bagaimana caranya dia bikin buku-buku yang menceritakan tentang kemuliaannya Karbala, kemudian tiba-tiba mengalahkan Karbala itu kemuliaannya mengalahkan kepada Makkatul Mukarramah atau Masjidil Haram. Tetap, ya. Wong ini berdirinya Makkatul Mukarramah itu awalul baitul mubi'ali tasbibaka, bahwa tempat yang pertama akan dibangun rumah Allah dia di Bakkah. Dulu ada bahasa Al-Quran namanya Bakkah. Bakkah dari kata baka, artinya baka apa? Nangis.
Jadi memang orang di sana udah nggak bisa diomongin Pak, nggak bisa direkayasa. Pokoknya Bapak masuk di sana, ya dengan izin Allah. Kalau hati kita memang sudah rindu bertahun-tahun, puluhan tahun kita nungguin sampai di sana, dengar adanya, dengar liwat saja Bapak, kita bis diunjukin itu loh menaranya Masjidil Haram. Itu sudah berderai air mata. Apalagi waktu kita mendengar adanya, kemudian memandang Ka'bahnya, maka di sana adalah tempat untuk orang berderai air mata. Maka di Makkah Mubarak, yaitu tempat yang penuh dengan keberkahan yang membuat umat manusia bisa meneteskan air mata. Kita sholat di situ Bapak. Sholat di situ diberikan kemuliaan oleh Allah yang sangat luar biasa. Siapa mengerjakan sholat di Masjidil Haram, satu salam sholat, ya. Satu salam sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Satu salam Bapak mengerjakan sholat, kalau pengen pahalanya sama dengan di sini, makanya di sini harus diulangi 100.000 kali salam. Kita sholat sunnah 2 rakaat, assalamualaikum. Kalau pengen pahalanya pengen sama, kita suruh mengulangi di masjid Baitur Rahman ini 100.000 kali baru sama. Ya. Kalau di Madinah satu salam sholat, di sini ulangin 1000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa, di sana satu salam di Masjidil Aqsa, di sini ulangin 500 kali. Jadi akhirnya apa? Yang tertinggi Makkah, yang nomor 2 Madinah, kemudian nomor 3 adalah Masjidil Aqsa. Nomor 3 500.000, kemudian 100.000. Ada lagi satu masjid. Nanti di sini dapat ini. Ada satu masjid. Kita wudhu dari hotel atau wudhu dari rumah kalau Bapak mungkin di Makkah sana. Kemudian habis wudhu menjalankan perjalanan menuju Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Kemudian Bapak sholat 2 rakaat di Quba, assalamualaikum, maka itu fadilah sholat 2 rakaat itu seperti 1 kali kita menjalankan ibadah umrah. Ya. Nah kalau di kita pengen dapatin fadilah ibadah umrah, itu disuruh kita datang waktu subuh itu, Setelah datang waktu subuh, kemudian kita nggak pulang-pulang. Habis sholat subuh udah jamaah pada pulang, kitanya itikaf di masjid Baitur Rahman ini sampai nanti disebut isyraq, ya, sampai di isyraq. Kalau dihitung 90 menit ya, 90 menit dari pada saat itu ya. Jadi terhitung dari waktu subuh menuju ke 90 menit. Nah itu kalau kita biasanya di situ ada kan jadwal isyraq itu. Ya, nah di situ Bapak pas bunyi titik Bapak bangun kemudian mengerjakan sholat. Ada di situ diniatin isyraq, ada juga yang niatin duha. Kalau Bapak bisa duduk dari subuh sampai isyraq di masjid, kemudian Bapak jalani sholat sunnah, itu sholat sunnahnya, ya, mulai yang dari itu tadi, dari waktu subuh nggak pulang-pulang itu mendapatkan pahala kayak kita melaksanakan ibadah umroh. Ya. Pendiri pondok pesantren Al-Falah namanya Habib Ahmad. Itu sepanjang waktu saya tahu, beliau itu tiap hari tidak akan pernah tinggalin masjid pondok pesantren Al-Falah mulai dari sebelum subuh sampai waktu isyraq. Kalau udah isyraq beliau bangun sholat 2 rakaat berdoa baru pulang. Tiap hari seperti itu. Makanya Bapak, orang-orang yang disebut para aulia itu punya amalan itu sangat luar biasa. Kita ini untuk mencapai tingkatan wali itu memang harus dimulai dari istiqomah. Istiqomah pertama nggak usah yang tinggi-tinggi, yang biasa aja. Apa dulu? Qobliyah, ba'diyah, sama sholat 5 waktu berjamaah dulu tuh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anna Nabiy qala asyafaqul qamar. Ada mega yang disebutkan mega
juga merah. Kemudian ada juga yang disebut ada posisi mega tersebut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasul al-fajru fajrani fajrun yuharrimu ta'am wa takhilu fihi shalah wa fajrun tabu fi shalah ay salatu subuh wa yakhilu fihi ta'am. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa fajar itu ada dua. Fajar yang dimana pada saat fajar tersebut kita dihalalkan ya untuk makan, kemudian diharamkan untuk sholat. Kemudian ada lagi fajar dihalalkan ya wa fajrun tahrumu fi sholat, kemudian sholatu subuh wa yaqilu bihi ta'am ya. Jadi ketika ada fajar yang disebut fajar shadiq, di situ kita udah nggak boleh makan, kemudian kita boleh sholat subuh. Kemudian ada fajar yang dikenal fajar tatik. Saat itu kita masih boleh untuk makan dan kita diharamkan untuk sholat, artinya sholat subuh. Sholat malam nggak apa-apa di situ. Ya. Makanya Rasulullah SAW sampai menerangkan semua ini. Ya, makanya sekarang kita nggak usah nengokin fajarnya. Kalau nengokin fajarnya, kita susah melihat tanda cahayanya tuh susah. Walaupun disebutkan di dalam hadis ini disebutkan amal fajrul ladzi kadzat bisirhan fala yaqilu shalah wa yakun fi ta'am wa amal ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq wa inna tuhillu wa yuharrimu ta'am. Ya. Jadi ada dua fajar yang dikenal dengan fajar shadiq dan juga dikenal dengan fajar kadhib. Ya. Asirat adib wal murad yartafi'u bis-sama al-amud. Jadi boleh dikatakan fajar shadiq itu apa namanya? Cahayanya itu kayak tiang, jadi lurus gitu Pak. Bukan menyebar seperti ini, ya. Makanya orang tua dulu belum tahu jam. Habis adzan zaman dulu selalu ada puji-pujian dengan pujian kalimatul isbat Nabi. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram aminna ala dinil islam wal iman. Itu dibaca terus itu. Kemudian abah saya datang. Nah, saat ini fajarnya fajar kadhib. Ini belum subuh, masih lama. Sekitar jam 2 lewat atau hampir setengah 3. Ya. Sedangkan subuhnya nanti sekarang udah hampir jam 5. Akhirnya apa? Sama abah saya dikasih tahu. Ya, terus tidur dulu, istirahat dulu gitu kan. Terus istirahat dulu. Kemudian pas menjelang subuh, abah saya sudah bangun lagi. Kemudian bangunin anak-anak. Jadi itu memang apa? Permainan syaitan. Orang pengen sholat malam, pengen sholat subuh itu masih ditipu saya sama syaitan. Makanya sekarang alhamdulillah kita sudah ada pengetahuan yang bagus, yaitu dengan menggunakan jam. Insya Allah kita nggak lewat, tinggal sekarang memanage waktu dengan baik. Kalau sekarang subuhnya hampir jam 5, Bapak sekarang bangun setengah 4 itu cukup lah untuk sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat mana, kemudian diajari si bapak untuk renang. Jadi di situ kalau kita berpikir melakukan satu olahraga, yaitu olahraga yang diajarkan Rasulullah zaman dulu itu, ya, memanah, kemudian juga pada saat itu ada bermain pedang. Jadi waktunya itu lepas gitu, timingnya itu lepas. Terus nanti dikaji dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Aku jadikan siangmu itu untuk lebih cenderung untuk menggunakan fisik, olahraga fisik, bergeraknya fisik itu di siang hari. Kemudian wa ja'alna al-laila libasa, aku jadikan malam itu untuk istirahat. Kemudian nanti disambung lagi sama Allah dalam Quran surat Al-Isra, dalam Quran surat Muzammil. Kalau sudah istirahat cukup, ya bangun separuh malam kalau mampu. Gak bangun separuh malam, ya
sepertiga malam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dari hadis dari Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah afdhalul a'mal as-shalatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya amal, ya, kata Rasulullah adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Kemudian sempurnanya hadis ini pernah Ibnu Mas'ud itu bertanya, ya, sa'altu Rasulullah ayyu amalin ahabbu ilallah, qala Rasulullah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Summa ayyun, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Qala bil walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayyun, qala al-jihad fi sabilillah. Ya, tiga-tiganya ini dipakai, Pak. Nah, kayak gini harus disempurnakan. Bapak sholatnya tepat waktu sama orang tua durhaka, orang alim, orang benar, gak diterima menurut ini. Nah, bapak berbakti sama orang tua keren banget, tapi kagak mau sholat, ya bisa celaka. Ya. Kemudian sekarang bapak sholatnya bagus, berbakti sama orang tua bagus, tapi kita nggak mau berjuang membela agama Allah, nanti juga nggak diterima posisinya. Dan tiga-tiganya harus dijalankan dengan baik, sholat tepat pada waktunya, berbakti sama kedua orang tua, terus hidup kita untuk berjuang di jalan Allah. Karena memang hidup kita diciptakan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, ini adalah amalia-amalia yang perlu kita perbaiki di dalam bersolat. Masih ada sedikit lagi, insya Allah nanti bab berikutnya baru memasuki tentang bab adan. Nanti kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Ada pertanyaan Bapak? Monggo kalau ada dipersilakan. Ada saya itu apa ini rahmat. Tapi ada yang harus dulu di antaranya sholat Maid, musim Maid. Nah, kadang-kadang kiai saya kan musim Maid kiai. iya. Dan 11 tahun tetap harus gugur aja. Ngelatin malam. Iya. Nah, pulang nggak bisa. Soalnya keluarga terus katanya. Iya. Lalu sebagainya kan besok aja lah dari waktu malam doa ini. Iya. Tetap pas malam aja. Anak buru-buru katanya. Iya. Bagaimana cara kerja sekolah apa ikutin aja? Pasti ikutin aja. Ya. Gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Memang Rasulullah jelas menjelaskan dalam beberapa hal kata-kata dengan al-ajalah minasyaiton, kemudian ini adalah minar rahmat. Terus kemudian di balik hadis tersebut, ya, kemudian ada juga yang disebutkan adalah bahwa ajalah itu justru rahmat, gitu kan? Di antaranya apa? Ya, ngurusin jenazah disegerakan. Kemudian menerima tamu disegerakan. Kemudian menikahkan putri kalau memang sudah ketemu jodohnya disegerakan. Kemudian adalah qadha idin, membayar hutang kalau sudah jatuh temponya untuk disegerakan. Ada beberapa hal yang memang dirahmati oleh Allah untuk disegerakan. Salah satu yaitu tahzibul janazah tadi. Jadi kalau memang seperti tadi berarti artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kalau memang kondisi ya tidak ada darurat apapun, masih memungkinkan dan bermanfaat nantinya, ya lebih baik itu ditunda. Akan tetapi kalau memang itu kondisinya tidak memungkinkan ya untuk ditunda, dia kepingin ajalah malam ini juga diberesin, asalkan malam ini mau diberesin, kemudian tata cara syariatnya itu tepat sempurna juga gak ada masalah. Kadang-kadang ini aja Bapak perlu dikhawatirkan, kenapa sih pernah digali itu? Kenapa Rasulullah kok memberikan hukum makruh kalau misalnya ada seorang jenazah kemudian nggak ada masalah apa-apa, artinya apa? Jamaah juga nggak ada masalah ketentuan apa-apa untuk ditunda ke besok itu bisa. Kemudian dia laksanakan malam ini, takut-takut fitnahnya kematian itu terjadi. Semoga aja ini nggak bakal terjadi di
antaranya bahwa kadang-kadang ada setan yang main-main. Di saat pemakaman di malam hari itu ada setan main-main. Pernah abah saya itu cerita di makam di hari malam hari ada hewan itu masuk keluar masuk Pak. Ya. Di lubangan ini kayak misalnya ada di situ lari-lari katanya ada kalajuti dari sini bidang sini, tapi digali nggak dapat gitu loh. Itu ternyata permainan setan. Makanya kalau kondisi kayak gitu memang kita harus benar-benar dampingi dan ditemani. Termasuk liang lahatnya itu harus dijagain, banyak doa dan lain sebagainya. Jadi memakamkan di malam itu kalau memang dari pihak keluarga sepakat untuk dimakamkan malam itu nggak ada masalah, dijalankan. Ya, menjalankan ajalah pada saat itu tidak ada masalah. Kalau sekiranya itu memang tuntutan dari pihak keluarga seperti itu. Jadi Pak Haji tinggal jalanin saja apa maunya masyarakat kalau memang kondisi itu keridoannya, kerelaannya gitu. Nah kemudian kalau misalnya dimakamkan besok ternyata jamaah itu insya Allah jauh lebih banyak yang doain, contohnya misalnya apa meninggal malam Jumat kayak gini kan. Jadi kalau dimakamin di sini yang doain sudah dikatakan cuma 100 orang. Tapi kalau besok dimakaminnya malam pada sholat Jumat yang nyolatin orang semajid Baitur Rahman berapa? Bisa 200, 300 sampai 400 orang. Bahkan mungkin bisa 500 orang. Berarti di situ pertimbangannya semakin banyak semakin bagus gitu. Wa